Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Ya, Campione, Campione, Campione. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas final FA Cup, final Carabao Cup antara Manchester City melawan Tottenham Hotspur, di mana pertandingan berlangsung pada tanggal 25 April, yang mana baru saja terjadi, dan Manchester City mampu mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 1-0. Dan ini merupakan gelar keempat secara beruntun dari Manchester City di kompetisi Carabao Cup ini. Dan tentunya ini menjadi kekalahan bagi Tottenham, dan lagi-lagi tidak meraih trofi sudah hampir 13 tahun lamanya. Terakhir Tottenham Hotspur meraih trofi yaitu di tahun 2008 juga di Carabao Cup ini. Akan tetapi di final kali ini mereka harus mengakui kekalahan dari Manchester City. Ya, kalau kita bicara Manchester City maupun Tottenham Hotspur, tentunya kita berbicara dua hal yang berbeda dari sini. Karena apa? Karena Manchester City dan Tottenham Hotspur itu memiliki karakter permainan yang berbeda, memiliki komposisi pemain yang berbeda, bahkan strategi pun berbeda. Kenapa saya katakan demikian? Kalau pada saat Tottenham Hotspur ditangani oleh Mourinho, tentu jelas perbedaan itu nampak sekali, mulai dari strategi, mulai dari komposisi pemain dan lain sebagainya, itu nampak sekali. Namun di tengah pekan kemarin atau di seminggu sebelum pertandingan ini, Jose Mourinho dipecat oleh Tottenham Hotspur dan diganti oleh caretaker yaitu Mason. Yang mana Mason masih muda, butuh pengalaman lebih untuk melatih sebuah tim yang notabene dikategorikan sebagai Big Six, yaitu Tottenham Hotspur. Nah, ketika Mason itu mengambil alih Tottenham Hotspur sebagai caretaker, Mason itu menerapkan permainan yang sangat atraktif dibanding Mourinho, di mana dia berani menguasai bola, di mana dia berani untuk pressing, di mana dia berani untuk keluar membangun serangan. Ya, walaupun caranya juga sama, counter attack seperti yang Mourinho lakukan. Kenapa tadi saya katakan itu berbeda dari Manchester City? Tentu jelas Manchester City dengan penguasaan bola tanpa menunggu bola, dengan komposisi pemain yang lincah di lini sayap, lini tengah maupun lini depannya, berbeda dengan Tottenham Hotspur yang mana hanya mengandalkan lini depan Kane dan seorang Son, di mana lini tengah mereka kurang begitu atraktif seperti yang Manchester City miliki. Horseback di situ, terus setelah Højbjerg, terus di situ juga ada yang namanya Lo Celso di situ, terus Moussa Dembele, tapi Moussa Dembele dimainkan babak kedua, yang mana praktis pemain-pemainnya adalah pemain-pemain dengan otot dan pemain-pemain dengan counter attack serta memiliki kecepatan yang sangat lincah. Sehingga ini menjadikan antisipasi buat Manchester City, yang mana kita tahu Manchester City memiliki pemain-pemain yang sangat lihai dalam penguasaan bola, yang sangat lihai dalam 1-2 passing. Sehingga permainan praktis sejak peluit pertama dibunyikan, Manchester City langsung tancap gas dan langsung memberikan efek. Kalau kita bahas secara permainan atau strategi permainan, dari komposisi starting line up-nya saja, di mana Manchester City itu menurunkan 4-3-3, yang mana sekarang 4-3-3 menggunakan false nine. Ada Riyad Mahrez di situ sebagai false nine, dan gantian dengan Phil Foden, di mana dibantu oleh kedua gelandang yang kuat yaitu Gundogan dan Fernandinho, dengan lini sayap Riyad Mahrez dan Raheem Sterling. Sempat saya meragukan Raheem Sterling diturunkan starting line up. Namun Sterling menunjukkan bahwa dia masih merupakan pemain top yang patut untuk diturunkan di setiap matchnya dari Manchester City.
Terbukti ketika menghadapi Tottenham Hotspur, Raheem Sterling bermain sangat atraktif. Dia banyak melakukan tusukan-tusukan ke pertahanan dari Tottenham Hotspur. Bahkan sejak menit pertama banyak peluang yang dihasilkan, namun masih kurang beruntung saja, sehingga banyak tendangan yang ditepis oleh kiper maupun diblok oleh pemain belakang dari Tottenham Hotspur. Terlebih lagi Riyad Mahrez yang menyisir dari sisi kanan itu sangat-sangat atraktif. Bahkan Phil Foden dan Kevin De Bruyne pun itu sangat-sangat merepotkan lini pertahanan dari Tottenham Hotspur itu sendiri. Nah, berbanding terbalik dengan Tottenham Hotspur, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Tottenham Hotspur itu lebih banyak menunggu bola untuk melakukan counter attack. Di mana di situ mereka menaruh beberapa pemain kuat dalam menjaga pertahanan dan penguasaan bola ketika mendapatkan bola dan melakukan umpan loop kepada lini depan mereka, yaitu seorang Harry Kane dan seorang Son Heung-min, sehingga itu membuat Tottenham Hotspur sedikit menunggu ketika bola hilang atau kerebut dari kaki pemain-pemain Manchester City. Nah, permainan ini diterapkan oleh kedua tim dengan ambisi yang sama, yaitu meraih trofi. Karena ini adalah trofi yang diperebutkan, walaupun kata orang adalah trofi kelas kedua atau kelas ketiga, atau yang disebut dengan trofi Kiki, akan tetapi antusias atau animo dari para pemain itu sangat tinggi, terlebih-lebih kepada Tottenham Hotspur karena mereka jarang meraih trofi. Tetapi untuk Manchester City ini merupakan trofi yang sangat penting untuk melengkapi gelaran yang dihadapi oleh Manchester City. Karena kita tahu Manchester City sudah masuk final Carabao Cup, semifinal Liga Champions, dan bahkan Liga Inggris di peringkat pertama dengan selisih poin 10. Sehingga ini menjadi kunci untuk Manchester City agar tetap bisa meraih trofi-trofi yang mereka targetkan. Dan ini adalah salah satu target dari Manchester City di musim ini, yaitu memenangkan Carabao Cup dan mendapatkan trofi di Carabao Cup 2021, plus sebagai penggenap 4 musim beruntun. Ya, kita tahu Manchester City 4 musim beruntun meraih trofi Carabao Cup 2018, 2019, 2020, 2021. Mungkin itu yang dapat disampaikan. See you di video berikutnya.